Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan dibahas video singkat ini membahas tentang ajoin suatu matrik. Nah, ajoin matrik ini salah satu fungsinya adalah untuk mencari impes dari suatu matrik ya. Jadi impes matrik itu bisa kita peroleh dengan cara operasi baris elementer atau dengan menggunakan rumus atau juga bisa menggunakan ajoin matrik. Baik, kita lanjutkan ya bagaimana cara membuat ajoin matrik. Nah, oke, ya. Misalkan ini ajoin suatu matrik jika saya punya matrik A yang ordonya n kali n ya. Dan Cij itu artinya Cij itu adalah kopaktor ya. Kopaktor baris ya. Ini artinya kopaktor baris ke I, kolom ke J, di mana dengan entry-entrynya yaitu Aij ya. I-nya menunjukkan indeks baris, J-nya menunjukkan indeks kolom ya. Maka yang ini disebut dengan matrik kopaktor ya, matrik kopaktor. Nah, disebut matrik kopaktor A. Jadi kalau saya punya matrik A ya yang ordonya n kali n, jadi dia harus persegi ya. Kemudian dan C adalah matrik kopaktor ya dengan elemennya adalah Aij, maka yang ini itu disebut dengan kopaktor, matrik kopaktor dari A ya. Transpos dari matrik ini, jadi matrik ini nanti ditransposkan, matrik kopaktor ditransposkan disebut dengan ajoin matrik A. Jadi ajoin matrik A itu adalah matrik kopaktor dari matrik A yang diimpeskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kita ingin mencari ajoin dari matrik A ya. Nah, kita ingin mencari ajoin matrik A. Saya punya matrik A-nya ini 3 kali 3 ya. Dengan entry-entrynya ya, tersebut ya. Oke, kita mencari kopaktor dari matrik A. Ini artinya kita kopaktornya di sini ada 9 berarti ya. Oke. Pertama sebelum kita mencari kopaktor, kita harus mencari minor. Ini namanya minor ya. Minor ya. Ini minor. M itu adalah minor. Ini M itu adalah minor ya. Di sana disebutkan M11 ya. Ini M11 minor baris ke-1 kolom ke-1. Artinya di sini ini di minor itu adalah ini untuk mencari minornya ini adalah determinan ya. Determinan. Determinan dari elemen-elemen dari matrik A di mana baris ke-1 dan kolom ke-1-nya dia dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Jadi yang ada adalah elemen yang ini. Dia dipindahkan ke sini. Maka ini adalah kolom ke-1 baris ke-1. Dia kolom ke-1 baris ke-1 ya. Ini adalah kolom ke-1 baris ke-1 yang dihilangkan. Ya. Sehingga kita peroleh 6 3 negatif 4 0 ya. Ini kita kali silang ini ya. 6 kali 0 ini adalah 0 dikurangi negatif 4 kali 3 adalah negatif 12. Jadi 0 dikurangi negatif 12 itu adalah 12. Berikutnya M12 ya. M12 ini baris ke-1 kolom kedua kita hilangkan. Maka ini yang ada adalah angka-angka yang dari sini. Kita ambil dari ini ya, dan juga kita ambil dari sini ya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita hitung ya. Kita hitung ini 1 kali 0 0, kemudian 3 kali 2 itu adalah 6. 0 dikurangi 6 adalah negatif 6. Kemudian kita cari 1 3, ini baris ke-1 ya, kolom ke-3. Maka ini dipindahkan dia ke sini ya. Ini yang diperoleh ini. Hasilnya adalah negatif 6. Dan seterusnya ya. Kita coba ini 21, artinya baris ya. Baris kedua kolom ke-1. Maka sisanya ini ya. Sementara untuk matrik kopak ini disebut dengan minor ya. M11, M12, M13 ini disebut dengan minor ya. Maka kopaktornya dia rumusnya nih. Rumusnya itu adalah negatif 1 ya. Ini I ditambah ya
J dikali M IJ ya. MIJ. Ini MIJ. Itu rumusnya dia. Jadi di sini kalau misalkan kita M11 maka di sini adalah C11 ya. Ini dia sesuai dengan yang ini. Dia disesuaikan. Ini sesuaikan dengan yang ini ya. M11 C11. Ini kita sesuaikan dengan ini. M13 dengan M13 kita sesuaikan ya. Oke, kalau sudah sesuai ya. Kemudian ini kenapa negatif 1 itu rumus ya. Negatif 1 rumus. Ini negatif 1, negatif 1, negatif 1. Nah, yang ini dia diambil dari sini. Nah, dia diambil di sini. Kalau di sini 1 1 maka ini 1 tambah 1. Kalau di sininya 1 2 maka di sini 1 ditambah 2 ya. Kalau di sininya 1 3 berarti di sini 1 3 ya. Sementara 12 ini 12 dia diambil dari sini ya, dari M11 dia dipindahkan ke sini. Negatif 6 kita pindahkan ke sini ya. Nah, kita dapatkan ya, maka kita dapatkan C11, C12, C13, C21, C22 dan seterusnya. Selanjutnya ya, di sini ada M13, M23, M31 dan M32 dan seterusnya ya. Nah, kita peroleh seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Jadi langkah selanjutnya kita buatkan ya matrik kofaktornya. Matrik kofaktornya. Ya. Tadi matrik kofaktornya di sini 12. 12 ini bisa kita lihat 12 ini dia diambil dari ya. Kita lihat ya, kita pindahkan ini dulu ya. Oke, kita copy dulu. Nah, ini. Ya, kita simpan aja dulu di sini. Nah, ya. Nah, 12 ini kita diambil ya. Oke, saya ini dulu ya, sebentar ya. Nah, jadi 12 ini diambil dari C11 yang ini. Ya. Kemudian yang sekarang 6 ya, 6 diambil dari ya ini. Yang ini 6 diambil dari ini ya. Dari C12 ya. Dan dia seterusnya seperti itu. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini. Nah, nih supaya kelihatan ya, supaya kelihatan. Oke, kita coba lihat sini. Yang ini diambil C11 diambil dia simpan di sini. C12 dia disimpan di sini. Kemudian C13 kita simpan di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya ya C21 kita simpan di sini. C22 ya kita simpan di sini dan seterusnya ya. Nah, maka setelah itu kita akan mendapatkan nah ini matrik kofaktornya ini C33 kita simpan di sini terakhir ya, C33. Nah, karena dia dari sini baris ketiga kolom ketiga, maka ini disebut dengan matrik kofaktor ya. Ini disebut dengan matrik kofaktor. Nah, ini matrik kofaktor. Nah, sekarang matrik kofaktor ini kita transposkan ya. Yang ini dia berubah menjadi ini ya. Nah, nih kita transposkan. Baris pertama dia berubah menjadi kolom pertama ya. Kita lihat ya. Nah, ini baris pertama ditranposkan, dia akan berubah menjadi kolom pertama ini. Nah, ini. Kemudian baris ketiga dia berubah menjadi kolom ketiga ya. Nah, menjadi kolom ketiga. Baris kedua ya tentunya baris kedua ya. Baris kedua ini dia berubah menjadi kolom ketiga. Nah, kalau ini disebutnya matrik kofaktor ya. Ini matrik kofaktor. Sementara ini ya, nah ini disebut dengan adjoin. Ya. Ini matrik kofaktor A, maka ini disebut dengan adjoin dari matrik A. Nah, ya. Nah, dari adjoin tersebut kita bisa mendapatkan impuls matrik. Jadi impuls matrik itu adalah 1 per determinan A, ini determinan ya. Ini artinya determinan ya. Nah, 1 per determinan A kali adjoin. Nah, ini. Nah, determinannya ya matrik determinan yang ini. Oke. Nah, matrik ini cari determinannya. Jadi determinan matrik ini kita cari ya. Nah,
cari ini dikali, kemudian ini dikalikan ini, ya ini dikalikan ini, itu determinan, dikurangi ini kali ini, kemudian ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini. Itu untuk mencari determinan. Kita sudah dapatkan determinan matrik ini, ya. Determinan matrik A adalah 1/64. 1/64 dikalikan, ya, dikalikan matrik ke dalam matrik adjoint A, maka itu yang disebut dengan impes dari matrik A. Ini impes dari matrik A, ya. Mungkin itu untuk mencari adjoint matrik, dan penggunaan adjoint matrik untuk memperoleh impes dari sebuah matrik. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.